Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas HP yang sering banget di request di kolom komentar. Padahal ini bukan HP baru. Dan perkenalkan, ini adalah Vivo X80 yang harga launchingnya itu tahun lalu April 2022 dan harganya itu 11.999.000. Sekarang harganya turun 2 kali lipat. Harganya sekitar 6 juta kecil dan HP ini selalu dibanding-bandingin sama Xiaomi 13T karena harganya sama-sama 6 jutaan dan kameranya sama-sama bekerja sama dengan salah satu vendor terbaik di bidang kamera. Kalau Xiaomi 13T pakai Leica, si Vivo pakai lensanya Zeiss. Sebenarnya kalau dibandingkan menurut saya agak kurang pas ya karena Vivo ini kan flagship walaupun flagship tahun lalu sementara Xiaomi 13T bukan varian kasta flagshipnya Xiaomi. Tapi kalau dari sisi harga ya mirip-mirip lah apalagi lensanya juga sama-sama bekerja sama dengan salah satu vendor yang terkemuka dan ini saya beli di Tokopedia. Harga saya beli ini 5,9 juta jadi sebenarnya kalau sama ongkir ya sama lah sekitar 6 juta. Dan nanti akan saya bandingin sama Xiaomi 13T tipis-tipis tapi hands on aja. Kalau untuk perbandingan fullnya nanti di video terpisah jadi kita bahas semuanya. Sekarang kita coba lihat dulu karena saya juga belum bahas Vivo X80 tahun lalu. Jadi sekarang bahasnya pas harganya udah turun kayak gini dan boxnya ini bukan box yang mid range atau entry level ya. Boxnya ini memang box flagship dengan di sini ada hologram. Terus dia juga bukan plastik tapi box yang ada kayak semacam leathernya kayak gini. Terus di sini juga terpampang co-engineer with Zeiss. Ingat ya, co-engineer sama kayak Xiaomi 13T, co-engineer juga. Jadi Zeiss ini bukan bikin lensanya tapi bekerja sama untuk bikin tuningannya lah, istilahnya kayak gitu. Dan dengan harga 5,9 juta ini spesifikasinya kalau secara memori RAM hampir mirip sama Xiaomi 13T. Jadi RAM yang kita dapat itu 12 GB. Memori internalnya 256 GB, warnanya Cosmic Black. Tapi kalau untuk chipset, Vivo walaupun flagship tahun lalu, tapi seri chipsetnya lebih tinggi. Dia pakai Dimensity 9000, kalau ini pakai Dimensity 8200 Ultra. Dan yang menarik setelah saya research, ternyata Vivo ini katanya punya dual chipset, Vivo V1 Plus sama MediaTek Dimensity-nya. Tapi chipsetnya buat apa? Nanti kita cobalah. Dan sekarang coba kita lihat di dalam paket pembeliannya ini dengan harga yang sekarang 5,9 juta. Ya kayaknya sama persis apa yang kita dapat dengan harga 12 juta tahun lalu ya. Jadi ini ada HP-nya, terus di sini coba kita lihat apakah masih ada adapter karena flagship tahun lalu itu kan jarang. Tapi kita ternyata masih dapat earphone ya. Dan earphone-nya ini pakai Type C. Jadi udah bisa dipastikan kalau dia nggak ada port audio jack-nya. Wah, kabelnya ini tebel banget. Ya, kabelnya Vivo dan adapternya seharusnya kita dapat yang 80 watt ya. Lebih tinggi dibandingkan Xiaomi 13T yang 67 watt. Ya, ini 80 watt dan adapternya ini lumayan gede. Dan sisanya kita dapat kertas IMEI-IMEIan kayak gini dan ini seharusnya sih buku panduan dan juga transparent case ya. Tapi case-nya kita nggak dapat transparent. Case-nya kita dapat hard case kayak gini. Wah, ini lebih oke sih ketimbang transparent case. Terus juga ada kitab, buku panduan dan juga SIM ejector. Nggak ada aksesoris lain, tapi cukup lengkap lah karena kita juga dapat earphone juga. Dan ini adalah Vivo X80-nya, HP yang sering banget kalian request dan kalian juga sering minta untuk di-compare sama Xiaomi 13T. Untuk compare-nya nanti ya, yang komprehensif, yang benar-benar lengkap. Nanti saya siapin dulu biar lebih enak dilihat. Sekarang kita coba hands on dulu lah. Kalau secara dipegang itu lebih enak Vivo X80 sih ya. Lebih kerasa flagshipnya karena bahan materialnya yang Cosmic Black ini dia kayak matte tapi solid gitu. Dan dia juga nggak terlalu nempel fingerprint ya. Nah ini tangan saya udah mulai keringetan karena saya memang tipikal orang yang tangannya cepet banget basah, cepet keringetan. Tuh, nempel tapi tiba-tiba hilang. Jadi untuk fingerprint magnet aman sih ya. Tapi kalau untuk desain, jujur kalau kita bandingkan dengan Xiaomi 13T, desain itu preferensi masing-masing. Tapi kalau saya pribadi, sukanya sih di Vivo X80 ya. Kayak kameranya itu lebih menyatu aja. Lebih terlihat pas aja, lebih simetris gitu. Tapi untuk bagian bingkainya ini ya, kalau kalian lihat di sini ada kayak semacam magnet fingerprintnya. Ini lumayan nih. Kalau yang bagian sininya sih enggak. Dan kenapa lebih enak dipegang? Karena memang dia curve kayak gini ya layarnya ya. Tapi jujur saya itu udah pegang HP curve banyak dan saya pribadi nggak terlalu suka HP curve karena dia agak terlalu licin.
Terus kalau dari segi spesifikasi kamera, sensornya juga min kameranya memang sama-sama 50 megapiksel, tapi kalau untuk si Vivo, dia itu pakai sensornya Sony dengan IMX866, kalau Leica ini pakai IMX707. Secara lensa kamera sih lebih gede lensanya si Xiaomi 13T ya, tapi nanti kita coba lihat untuk perbandingannya. Terus di Vivo X80 ini juga nggak ada kamera gimmick ya, jadi 12 megapiksel ultrawide, 12 megapiksel lensa tiling, nggak ada kamera yang 0,08 megapiksel atau 2 megapiksel. LED flashnya ada di sini, dan untuk kamera depannya dia punya resolusi 32 megapiksel. Tapi di dalam paket pembeliannya ini kita juga udah dapat kayak semacam screen protectornya ya. Nah ini udah ada nempel di sini, tapi kalau di boxnya tadi nggak ada tempered glass atau apa. Oke lah, jadi sekarang langsung aja kita nyalain untuk hands on sambil kita bandingin tipis-tipis lah sama Xiaomi 13T, karena keduanya ini sama-sama pakai MediaTek Dimensity. Sambil kita nunggu booting, kalau dari segi bobot lebih berat si Vivo ya. Vivo X80 ini punya bobot sekitar 203 gram, sementara untuk Xiaomi 13T itu ada di 193 gram. Dan Xiaomi 13T walaupun bukan seri flagshipnya, tapi dia udah punya sertifikasi IP68 rating. Vivo X80 belum, yang ada itu yang versi Pro, yang harga launchingnya itu sekitar 15 juta. Tapi sekarang harganya turun juga sih, tapi turunnya nggak terlalu 2 kali lipat, turunnya itu sekitar 11 juta sekarang. Terus yang agak unik, agak aneh sih sebenarnya ya. Walaupun dia ini curve, tapi dari segi dimensi dia masih lumayan tebal. Kepala 8 dengan 8,8 mm, sementara 13T ini ada di 8,5 mm. Terus Xiaomi 13T juga udah punya Corning Gorilla Glass 5 sebagai proteksi depannya, sementara Vivo X80 belum. Dan si Vivo X80-nya udah selesai kita update, jadi dia masih kedapatan Android 13 dengan Vantage OS yang paling baru. Kalau dari sisi layar ya, Xiaomi 13T walaupun bukan flagship, tapi dia lebih unggul karena refresh rate-nya lebih kencang dengan 144 Hz. Sementara untuk si Vivo X80 itu di 120 Hz. Tapi di Vivo X80 kita bisa lock di 120 Hz, sedangkan kalau di Xiaomi 13T kita bisanya pakai adaptif. Tapi adaptifnya ini kalau di home screen aja ya seperti yang kalian lihat animasinya tuh lebih kencengan dan juga lebih smooth di Xiaomi 13T dibanding Vivo X80. Walaupun 120-nya ini juga udah lumayan smooth, tapi dibanding 144, kita coba bareng ya. 1, 2, 3, set, tuh. Wih, jadi lebih enak di Xiaomi sih. Terus kalau untuk di YouTube sama-sama bisa di upscale di 2160p 60 Hz ya. Dan untuk layar AMOLED-nya sih coba kita lihat, karena brightness nits-nya si Xiaomi ini nggak masuk akal sih. Dia bisa fix, kata Xiaomi diklaim itu bisa sampai 2600 nits. Sedangkan Vivo brightness nits-nya nggak sampai segitu. Dia cuma ada di 1500 nits. Dan kalau kita bandingkan secara brightness ya, coba ini brightness-nya saya mentokin keduanya deh, jadi kalian juga bisa tahu kira-kira kayak gimana. Xiaomi ini mentok ternyata. Vivo udah mentok, jadi untuk hasilnya kira-kira kayak gini kalau mentok. Kalau kita lempar ke lighting, wah Xiaomi masih bisa dilihat ya, walaupun ada reflect jaring-jaring lighting saya. Vivo, wah masih bisa juga. Tapi kalau terlalu terang gini di kamera kurang bagus ya. Kita coba turunin separuh. Dan sekarang brightness-nya sama-sama di 75%, dan kalau mata saya ngeliat sih ya, kayak nggak ada perbedaan ya di resolusi 2160p-nya ini. Warnanya ciri khasnya AMOLED, cuman di Vivo ini dia lebih kelihatan frameless, lebih enak karena ya dia pakai layar curve kayak gini. Wah, tapi ada beda. Jadi kalau kalian perhatikan box-nya ini di Xiaomi 13T itu lebih orange ya. Karena memang di Xiaomi ini kita bisa atur settingannya mulai dari DCI-P3, sRGB, Vivid, Saturation, dan di Vivo warna defaultnya itu kayak gini. Tapi masih oke sih, cuman brightness-nya aja Vivo yang kurang. Sekarang kita coba untuk audio. Audionya, ini audionya Vivo. Suaranya dia speakernya, sayangnya walaupun katanya seri X ini flagship, tapi di varian non-pro-nya ini, 2 ternyata. Tapi speakernya ada di atas di bagian telepon yang sini ya. Jadi kalau misalkan yang bawah ini saya tutupin, bagian atasnya masih ada suaranya. Dan balance ternyata. Oke lah suaranya. Coba kita putar sekarang yang Xiaomi. Kalau di Xiaomi bagian bawah kita tutup, bagian atasnya memang ada suaranya, tapi bagian bawah itu dominan. Jadi kalau misalkan seperti ini sih suaranya mirip, tapi untuk speaker kalau dari telinga saya lebih pegang speakernya
Vivo. Untuk performanya kita coba tes di Antutu ya, dan Vivo X80 dapat skor 1.100.000, sementara si Xiaomi 13T dengan Dimensity 8200-nya sekitar ya hampir sejuta lah ya, 950.000. Tapi kalau dari skor ini kencengnya sih kenceng Vivo karena memang chipsetnya lebih atas lagi, Dimensity 9000. Tapi walaupun skor Antutunya nggak sekenceng Vivo, kalau kita gunakan untuk main game, Dimensity 8200 ini masih oke kok. Jadi coba kalian lihat perbandingannya. Untuk Mobile Legends yang di bagian atas itu punyanya Vivo X80, yang bawah punyanya Xiaomi 13T. Dan keduanya sama-sama aman, stabil, nggak ada drop FPS. Kita coba langsung aja di game Genshin Impact. Untuk Vivo X80, dia juga dapat average FPS 60, angka terendahnya cuma di sekitar 51 FPS. Xiaomi 13T juga nggak pernah di bawah 40 FPS. Untuk suhunya si Vivo X80 ini, ketika kita coba main game Genshin Impact lumayan lama, sejam, suhu terpanas di bagian depan itu cuma di sekitar 39 derajat Celcius, belakang di 36,7 derajat Celcius. Nggak pernah di atas 40 derajat Celcius, jadi juga nggak ada masalah. Untuk baterai dan juga fitur lain kita bahas di komparasi detailnya aja. Sekarang kita coba bahas tipis-tipis masalah kamera, karena ini menarik, Leica versus Zeiss. Kalau untuk interface kameranya mirip-mirip sih ya antara si Vantage OS dan juga si HyperOS. Ya, HyperOS-nya Xiaomi yang baru ini. Tuh, jadi mirip-mirip juga sama iPhone sebenarnya. Kamera interface masih sama, jadi kita coba aja di luar deh untuk kameranya. Oke, jadi ini adalah kualitas kamera depannya. Kalau kita pakai mode stylenya itu Cinematic Zeiss. Cuman untuk mode ini bisanya cuman di 1080p 24 fps. Jadi FPS-nya memang sinematik lah. Cuman kalau kita gunakan untuk jalan sih agak kurang ya, karena cuma 24 fps. Tapi kalau 24 fps harusnya shootnya itu pakai tripod, pakai gimbal, karena memang bisa digunakan untuk sinema. Tapi untuk gradingnya saya suka, karena gradingnya itu kayak ada unsur-unsur Sony-nya, terus sinematiknya juga ada, bokehnya pun bagus. Dan kalau kita gunakan untuk low light di resolusi ini, kira-kira kayak gini. Wow, ini low light nih. Masih oke sih low lightnya ya, cuman gak terlalu stabil. Sekarang kita coba kalau resolusinya lebih tinggi dan FPS-nya juga lebih tinggi. Oke, sekarang kita pakai filter yang naturalnya, dan karena natural jadi kita bandingin sama Xiaomi 13T. Ini kondisi agak lumayan terang, tapi nanti kita coba low light juga di resolusi 1080p 30 fps. Dan untuk POV-nya si Vivo X80 lebih nge-wide ya. Si Xiaomi 13T nge-zoom, dan kalau kita gunakan untuk jalan masih gempa ya. Vivo X80 masih gempa, kamera depannya 1080p. Di Xiaomi itu mungkin ini di crop ya. Jadi memang dia lebih stabil, tapi ada jitternya. Sementara di Vivo nggak ada jitternya, tapi gempanya wah. Jadi walaupun bisa dibilang flagship tahun lalu lawan mid range sekarang, masih cukup oke loh Xiaomi 13T lawan Vivo X80 ya untuk kamera depannya. Wah, karena si Vivo juga nggak terlalu stabil. Tapi kalau untuk low light, waduh getarnya. Ini saya pegang tangan satu ya. Kira-kira kayak gini. Dan kalau untuk low light, wah low lightnya kira-kira kayak gini dengan backlight di lampu belakang saya. Wah, coba kalian tulis di kolom komentar deh kalau kalian suka Vivo atau si Xiaomi 13T. Dan sekarang kita coba kamera belakangnya di resolusi 4K 60 fps untuk Vivo, tapi Xiaomi bisanya cuma di 4K 30 fps. Dan Vivo itu punya fitur Ultra Steady. Ini belum saya nyalakan ya. Dan kira-kira seperti ini kalau saya gunakan untuk jalan bareng. Kalau di layarnya sini sih sama-sama stabilnya ya. Cuman biasanya kalau misalkan 30 fps tuh, nah Xiaomi ada flare-nya. Nah itu ada flare tuh, mana tadi? Nah tuh ada flare-nya ya. Oh, Vivo pun juga ada, tapi nggak setebal punyanya Xiaomi 13T. Dan kalau kita gunakan untuk tracking shot yang kayak gini, kondisi low light, wow, Vivo lebih stabil ya, lebih smooth. Sementara Xiaomi 13T masih ada jitter-jitternya. Kalau kita zoom out, kayak gini, nah Vivo lebih mulus karena memang 60 fps. Sekarang kita coba Vivo pakai Ultra Steady ya. Tapi nggak kita compare dengan Xiaomi karena Xiaomi nggak punya. Atau jadinya tetap kita compare deh, tapi Xiaomi pakai 1080p 60 fps karena lebih smooth aja kalau 60 fps. Dan kira-kira seperti ini kalau misalkan kita zoom mainannya anak saya ini, terus kita tracking shot kayak gini. Di Vivo karena dipakai Ultra Stabilization dia terlihat lebih stabil.
Tapi kalau untuk warna ya, di sini kita lihat warnanya, warna realnya itu di Vivo. Karena di Xiaomi hijaunya kayak lebih menggonjreng. Kuningnya juga ikut menggonjreng. Terus kalau kita zoom, zoom out lagi, wah di Xiaomi 1080p 60 fps-nya sih ini yang sering saya pakai ya. Karena 4K 30 fps-nya kadang jitter, kalau ini nggak smooth. Wih. Oke lah, jadi cukup segitu aja video unboxing dan juga hands on serta bandingin tipis-tipis si Vivo X80 non Pro ya, bukan Pro, sama si Xiaomi 13T yang harganya sekarang jatuhnya malah lebih mahal si Xiaomi 13T karena dia harganya 6 juta lebih. Ini saya dapatnya 5,9 juta. Ya ada yang jual di atas 6 juta sih. Cuman ya gampang untuk cari harga terendah itu tinggal filter terendah aja. Tapi kalau kalian males, nanti link pembelian dari Vivo X80 yang termurah ini akan saya taruh di kolom deskripsi. First impresi saya untuk perbandingan ini, kalau dipegang feel flagshipnya itu lebih enak si Zeiss ya, si Vivo X80 ini dengan permukaan midnya ini lebih enak, terus juga karena dia curve jadi dipegangnya itu kayak ya lebih kerasa gitu flagshipnya. Dan untuk kameranya, kamera itu selera, tapi kalau saya sih untuk hasil fotonya masih suka Xiaomi 13T, tapi kalau untuk video sementara ini saya masih pegang Vivo X80. Tapi nanti kita coba lihat di komparasi yang komprehensifnya kayak gimana. Saya Dikasih Budi and see you on the next video. Bye bye.